kan sing dikeluh kesahkan masyarakat ini kan kadang-kadang kula pribadi Pak Yai. Nggih. Ini masalah utang Pak Yai. Nggih, utang. Kula kan kata utang iki. Nggih. Ya, nuwun sewu, kecil mawon. Kadang-kadang kala iki kula niku bingung Pak Yai. Mergawe ngene, mergawe ngono, ngene sik ora ngatasi gaya utang. Amunten nuwun sewu. Menawi wonten mboten iku amalan khusus sing saged utange niku lho Pak Yai. Apa pase? Nggih. Wah nek niku kuwathah sing karep niku. Dalam ajaran Islam niku banyak sekali amalan. Ya, amalan itu banyak sekali. Kalau jenengan ingin hutangnya lunas, jenengan perbanyak baca sholawat. Sholawat Nabi aja. Ya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Tapi yakin jenengan. Kalau setiap hari Jumat pagi itu jenengan sedekah, itu aja. Panjang dengan sedekah. Kenapa harus sedekah? Karena orang yang sedekah itu ibarat jenengan menanam satu biji, kemudian tumbuh bercabang 7. Setiap cabang berbuah 100. Jadinya kalau sampean menanam 1000 saja, itu akan dikembalikan 700.000. Intinya di situ. Sebenarnya ajaran orang-orang dahulu, mbah-mbah dahulu kan selalu sedekah kan begitu. Bancaan gitu. Itu orang dulu. Dan sampai sekarang. Contohnya seperti selebritis yang kondang itu, Baim Wong. Iya toh? Kenapa dia jadi kaya? Coba sampean kalau ngasih kepada orang lain. Sepeda motor, sak BPKB-nya, sak STN-nya. Ini bawa, ya kan? Apakah tambah melarat? Tidak. Karena yakin dianya 1 dibalas 700. Itu firman Allah itu. Jadi kita harus juga begitu. Kenapa kita kok melarat terus? Ya mungkin kita bakil. Kan itu kan, ya kan. Sebabnya Rasulullah niku sanjang ngoten. Innasyaqiyya qaribun minallah. Wong luman iku cedhek Allah. Berarti cedhek Allah itu artinya kan diberi kemudahan dalam segala hal, ya. Innasyaqiyya qaribun minannas. Wong luman iku cedhek menungso. Sampeyan luman gak percaya engko lak dicedheki wong, ya. Dan ini bisa dibuktikan nanti. Ya, sampeyan dum-dum duit di kampung, ya. Ada orang alim di kampung, ya. Tapi medit. Sedangkan ada orang bodoh di kampung itu. Tapi luman. Kira-kira yang terkenal yang mana? Kiainya atau orang yang bodoh tadi? Kan yang bodoh tapi luman, ya kan. Wa jahilun ahabu ilallah. Ya kan. Wa jahilun syaqiyun ahabu ilallah. Wong bodoh iku luman luwih disenengi Allah. Min alimin bakilin, timbangane wong alim tapi medhit. Jelas ya. Nah niku mangkane niku. Di antaranya seperti itu, ya. Baca sholawat minimal 1000, pagi 1000, sore 1000. Mampu enggak? Ya, enggak mampu ya jangan minta kaya. Ya. Kaya itu harus susah, harus menanam. Tidak ada orang kaya sekonyong-konyong itu enggak ada. Ya, kita tetap usaha, ikhtiar, kemudian pasrah kepada Allah. Ada proses, ya toh. Nah, proses itu diikuti dengan risiko. Ya toh. Sampeyan sugih iku ya ana risikone. Nggih napa mboten? Risiko, sampeyan sugih gak amanah dirampok wong risikone. Nggih toh. Nah, ngoten lho. Sampeyan sugih kok luman, wah dijaga wong sampeyan. Aja ngganggu Pak Puji. Pak Puji iku nek nyumbang iku
neng kampung 100 juta misalnya kan begitu ya. Nah timbangane wah Pak Kiai misalnya nyumbangnya 10.000, ya toh. Coba jangan pikir seperti itu. Ini hitungan matematikanya Allah. Kalau hitung-hitungan manusia ya enggak begitu. Kalau hitung-hitungan manusia itu kalau mengeluarkan kan berkurang. Nah hitung-hitungannya Allah tidak begitu, tidak seperti itu. Kalau hitung-hitungan manusia 1 dikurangi 1 0. Tapi kalau hitung-hitungannya Allah 1 kurang 700 malah ya, kembalinya itu. Nah itu aja. Jadi diantaranya baca sholawat Nabi ya, atau sampean mengamalkan surah Al-Kautsar surat 108 ya. Itu juga begitu, ada amalan itu juga sama. Jangan baca setiap hari itu 313 pagi malam 313 inna a'toina kal kausar inna a'toina sak temene wis paring ingsun ka ing sira Muhammad al kausar nikmat sing akeh pasoli li rabbika wanhar pasoli mongko salat sira wanharo lan kurbano lu kurban maneh ya kan perintah niki disuruh berkorban ya sedekah ya infak ya jariyah ya kan begitu ya kan. Dan orang-orang seperti itu biasanya tidak pernah melarat, biasanya yang melarat itu malah yang bakil kok ya kan? Nah itu jadi intinya seperti itu ya. Kalau jenengan percaya ya percaya kepada Allah, jangan percaya kepada saya cuma membaca ayat ya kan. Lanjutannya ini kami tinggi apa Mas Puji Tanglet seumpami ini naudzubillah sih Yeah. yang itu pejah tasik gak ada utang kita nggak sebut nominalnya Yeah. besar kecil tetap utang Mbak nih Utang ya nah, betul. itu mungkin secara hukum fikih syariatnya ataupun nanti di hakikat mungkin juga misal ada itu triple Mbak Mesti maksudnya kan yang kita tahu kan nanti yang melanjutkan ahli warisnya semisal ahli warisnya pun tidak sanggup untuk kalau dibilang Yeah. melunasinya itu Pak. Nah ini ada kisah yang sangat masyhur. Kisahnya itu dari Rasulullah. Ada seorang sahabat meninggal dunia. Kemudian Rasulullah dipanggil untuk mensolati. Rasulullah tidak mau. Kenapa? Karena punya hutang. Jadi orang mati meninggalkan hutang itu tidak boleh disolati. Siapa yang ngomong? Rasulullah. Ya. Karena apa? Kalau orang meninggal dunia itu ruhnya tergantung, amalnya itu tergantung. Tidak bisa ke surga, tidak bisa ke neraka. Kandul gitu. Ya. Nah ini. Maka kecuali ya, itu tadi ada terusannya ayat. Ada seorang sahabat menanggung. Ya Rasulullah, saya ini kerabatnya si A. Saya yang menanggung hutangnya. Oh kalau begitu ya tidak apa-apa. Akhirnya baru disolati. Itu ceritanya. Maka kalau punya hutang ditulis biar ahli warisnya tahu kan begitu. Maka kalau yang paling enak itu kalau hutang bank ya toh. Sekalian hutang 1 miliar. Kalau mati lunas. Nah daripada hutang rentenir ya toh. Mati lunas lagi. Lunas. Sampai hutang sing akeh ya kan. Lunas. Perjanjiannya kan begitu ya kan. Utang jangan utang rentenir, utang bank. Ya. Gak lunas utang bang. Ya utang, bank. Tapi gak Berarti lunas. ini kok Mbak Mesti Ya ada waris sih kalau harus mau. semisal itu Delok di tacaran apa? istilah akad nih Akad. itu ada yang ngomong saya menanggung kumpul gugur langsung disolati Gugur. Makanya dalam ajaran Islam kan begini. Kalau ada orang meninggal kemudian dimakamkan, sebelum dimakamkan kan ada istilahnya apa pemberitahuan. Imamuddinnya mengatakan Bapak Ibu kita hari ini bersyukur mengantarkan jenazah si A misalnya. Kemudian bersyukur atas kehadiran panjenengan bisa hadir dalam pemakaman si A. Tolong
bagi warga siapa saja yang ada sangkut pautnya hutang piutang, tolong dihubungi keluarganya, kan begitu ya kan. Nah, maka dalam ajaran Islam seorang ayah yang sudah meninggal itu pun dapat warisan. Jadi yang namanya warisan itu kan nggak kewaris ke anak-anaknya, bapak ibunya juga dapat gitu. Karena apa? Iya memang begitu. Jadi seorang ayah mencari nafkah mulai muda sampai tua, kemudian mati, enak saja digelundung, no, ya toh. Sedangkan anak-anak ini rame-rame rebutan warisan, ini tidak dibenarkan. Maka Islam mengatur secara detail tentang hak waris, ya toh. Ini tidak main-main. Makanya uang itu kalau serakah dengan warisan pasti uripnya susah, ya toh. Misalnya menggagai warisan itu banyak terjadi seperti itu, hancur hidupnya, ya. Maka jangan menggagai waris, ya, karena waris itu sangat berbahaya. Kalau seandainya seorang laki-laki mending tidak usah terima warisan, karena apa? Sampai lebih gagah kalau bisa membeli sesuatu dari keringatnya sendiri, lebih gagah sampai. Kalau omah diwaris no gede, walah gak gagah sampean. Tapi kalau sampean bisa bikin rumah tipe RSSS misalnya, ya, rumah yang sangat sempit itu, ya, itu lebih gagah daripada sampean diwarisi warisan 1 hektar misalnya. Tapi warisan, ya, itu tidak gagah itu. Kalau menurut ajaran Islam itu seperti itu, ya. Kita disuruh berusaha, apalagi laki-laki, ya. Kalau dalam ajaran orang Jawa itu kan iso mendem jeruk mikul dhuwur. Artinya laki-laki itu wajib berusaha semaksimal mungkin untuk mencukupi, memenuhi kehidupan keluarga, anak dan istri. Ya, gitu ya. Hutang itu sangat bahaya, Pak. Bahaya, makanya nek gak ono jagan. Apa jagan itu bahasa Indonesianya? Ya jangan utang, ya, ya. Ini harus benar-benar diperhatikan. Nah, sebelum utang itu harus diperhitungkan betul. Mampu nggak saya bayar? Masa gaji 3 juta kok utangnya 3,5 juta sebulan? Ya kan tekor namanya kan. Kecuali kalau ada jaminan, misalnya usaha lain, itu baru diperbolehkan. Maka bank sekarang ini tidak bodoh. Kalau mau hutang, jaminannya apa kan? Usaha kan. Nah, itu. Jadi begitu nggak sampai dapat nyaur sampean disita, ya kan? Begitu seperti itu, ya kan? Nah, jadi lihat penghasilannya. Lihat penghasilan, kerjanya apa? Oh, kamu nggak punya penghasilan kok mau hutang 100 juta? Nggak mungkin, didil itu nggak mungkin. Ya. Harus tahu.